Halo guys, selamat ketemu lagi dengan saya Muhammad Biradi di channel Enjoy Legal Talk, sebuah channel yang berbicara soal buku dan hukum. Ada buku bagus atas permintaan para penonton mengenai buku hukum progresif karangan Sachipto Raharjo. Ini buku dahsyat banget. Kenapa dahsyat? Karena hukum ini dikaji oleh Sachipto Raharjo tidak seperti kebanyakan pakar hukum yang melihat sekedar pasal dan peraturan, tapi Sachipto lebih mendalami bagaimana hukum ditempatkan dalam konteks masyarakat. Dan ini memang percobaan ini sudah diteliti sejak dia menulis disertasi mengenai hukum dan perubahan sosial yang begitu legend. Sachipto Raharjo ini guru besar di Universitas Diponegoro Semarang. Pemikiran-pemikirannya sangat kritis dan bahkan menjadi aliran yang banyak penggemarnya, yaitu aliran hukum progresif. Apa sih semangatnya aliran hukum progresif? Sebenarnya aliran hukum progresif itu berangkat dari kekecewaan yang amat sangat terhadap hukum modern. Kenapa? Karena hukum modern itu terlalu liberal dan terlalu rasional. Semangatnya terlalu individual. Sachipto gelisah. Apa hukum itu cuma sekedar itu? Menurut Sachipto, hukum itu sebenarnya adalah perilaku. Hukum itu adalah nilai-nilai. Sehingga baginya di atas pasal-pasal, di atas peraturan, maka di balik itu ada nilai dan asas. Itu yang lebih penting digali. Lalu Sachipto Raharjo mengembara misalnya ke Jepang, di mana di Jepang dia mengatakan ada penyelesaian hukum ala Jepang. Jepang ini unik. Satu sisi dia ingin seperti Barat, dia menggunakan konsep hukum modern yang rasional itu. Makanya perjanjian-perjanjian di Jepang itu ditandatangani, dibuat kontrak pakai lawyer yang betul-betul pakai konsep lawyer gaya Amerika yang rasional itu. Tapi setelah kontrak ditandatangani lalu dimasukkan dalam laci dan pengacaranya pulang, maka para pihak salaman lagi. Salaman dan mengatakan, ayo kita sepakati sesuai ala Jepang. Kita percaya dengan moral bahwa kita akan sepenuhnya melaksanakan perjanjian ini. Jadi Sachipto Raharjo sebenarnya memperkenalkan bahwa di balik yang modern juga perlu ada nilai batin yang dalam. Sehingga kemudian Sachipto Raharjo melakukan eksperimen bahwa hukum itu adalah perilaku, hukum itu adalah sumbernya kebahagiaan, sumbernya adalah kemanusiaan. Jadi hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bahkan kemudian juga berkembang gagasan-gagasan Sachipto Raharjo mengenai bagaimana hukum dalam konteks spiritual. Hukum yang ada rohnya, ada jiwa. Semangat untuk membangun peradaban. Jadi Sachipto Raharjo tidak terbentur hanya kepada teks, hanya kepada pasal-pasal, hanya kepada aliran legal dogmatik yang semua serba aturan beres. Tapi bagaimana membangun rasa kebahagiaan hukum itu sendiri. Bahkan dalam unsur yang sangat kritis, Profesor Sachipto Raharjo bahkan mengatakan bahwa pembentuk itu sebenarnya fasilitator. Dia hanya mewadahi apa yang diinginkan masyarakat. Kalau masyarakat ingin menjalankan hukum sesuatu, ya dibuatkan hukumnya. Kalau masyarakat tidak mau menjalankan hukumnya atas aspirasi banyak pihak, maka hukum itu bisa ditidurkan dalam konteks sosiologi hukum. Dan kita tahu banyak hukum yang ditidurkan, artinya pasalnya ada tapi tidak jalan. Bagaimana hukum peninggalan kolonial Belanda misalnya, soal subversi, itu jalan tapi tertidur karena situasi politik. Ini menurut saya menjadi catatan penting dalam memahami Profesor Sachipto Raharjo. Jadi dia membangun nilai-nilai, dia membangun semangat kemanusiaan, dia ingin membangun peradaban bahwa hukum itu bukan semacam mata otomat. Seperti buku telepon tinggal pijit, selesai. Simsalabim, tidak. Hukum itu untuk memuliakan manusia. Hukum itu harus progresif maju ke depan, dan hukum itu harus bisa memfasilitasi agar kita menjadi makhluk yang lebih beradab. Demikian, kalau ingin mendalami, baca bukunya, ya, Membedah Hukum Progresif, asik nih bukunya ya. Salam literasi, salam enjoy talk, semangat. Terima kasih.